kita bersuka cita siang hari ini, amin. Sebab kita boleh kembali bersama-sama beribadah tempat ini dalam keadaan yang sehat, yang baik. Semua karena kemurahan Tuhan, amin. Boleh sama-sama saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Saya mengajak sama-sama kita membuka hati kita. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami boleh kembali ke tempat ini untuk bersama-sama datang kepadamu dalam keadaan yang baik. Semua karena kemurahan Tuhan, karena penyertaan-Mu sempurna Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, ibadah kami siang hari ini bukan menjadi ibadah yang biasa, yang liturgi, tapi kami percaya Tuhan, ibadah kami boleh membawa keuntungan buat setiap kami. Sebab kami tahu Engkau hadir tengah-tengah kami siang hari ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap masuk hadirat Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sama-sama beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Sama-sama angkat tangan kita katakan, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Haleluya. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, katakan dalam kasih setiamu, dalam kasih setiamu Yesus. Syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi segala pujian. Oh, biar segala hormat, kemuliaan, pujian hanya layak buat Engkau Tuhan. Kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian
nyatakan segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah pujian bagi kami Tuhan. Oh, segala hormat kemuliaan hanya layak bagi Engkau. Mari sembah Tuhan, angkat suaramu, angkat nyanyian syukurmu kepadanya, sebab Dia Tuhan yang sungguh baik. Haleluya. Engkau Tuhan yang dahsyat, Besar Engkau Tuhan, ajaib perbuatanmu, ajaib Engkau ajaib Yesus. perbuatanmu Tuhan. Kasih setiamu, Kasih setiamu besar. kemurahanmu, Terima kasih. Engkau layak, Engkau layak. Oh, biar namamu saja Tuhan yang layak kami tinggikan. Layak, terima ajaib Engkau Yesus, ajaib Engkau Yesus. Raja di atas segala raja. Let your fire, oh Holy Spirit, let your fire. Apimu Roh Kudus, apimu Roh Kudus. Engkau hebat Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau besar dan Let your spirit, besar setiamu, besar setiamu. Terus nikmati Tuhan siang hari ini Bapak Ibu Saudara. Oh, Dia mau beracara lebih lagi di tempat ini. Mari buka hatimu, angkat suaramu. Haleluya. Terus sembah Tuhan. Sembah Dia. Oh, sebab Dia hadir siang hari ini tengah-tengah kita. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang dahsyat, ajaib perbuatanmu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang layak. Siang hari ini hati kami boleh limpah dengan syukur sebab kami punya Tuhan yang ajaib. Haleluya.
layak terima sembah kita siang hari ini. Haleluya, haleluya. Pujian bagimu. Sama-sama angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudara. Sama-sama katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, kami memuji kebesaran, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Engkau ajaib, kami
Kami bersuka cita sebab kami tahu kami punya Tuhan yang besar dan ajaib. Yang bersuka cita dan siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Kita percaya bahwa hanya Tuhan yang layak kita puji dan sembah. Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Allah kita. Sama-sama beri tepuk tangan tinggi-tinggi buat Tuhan kita yang ajaib. Sama-sama katakan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi katakan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah. Sama-sama yuk katakan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Musik memuji Tuhan. Sama-sama beri tepuk tangan tinggi-tinggi buat Tuhan kita. Sama-sama kita mengangkat tangan kita tinggi-tinggi, katakan. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Sama-sama beri tepuk tangan tinggi-tinggi yuk. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Lebih lagi say haleluya. 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 Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan lebih lagi, amin. Kita mau bersorak melompat lebih lagi buat Tuhan siang hari ini, amin. Sekali lagi beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Allah kita. Yuk sama-sama beri tepuk tangan tinggi-tinggi buat Tuhan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Katakan pemilik kehidupan.
satu suara katakan, kami rindukan kuasa tawaranmu. Come on church, everybody say, datanglah dan bertambah kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kita percaya kita punya Tuhan yang besar, amin. Sama-sama kita angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sama-sama kita katakan, kami rindukan kuasa tawaranmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertambah kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita percaya Tuhan hadir tengah-tengah ibadah kita, amin. Kita siapkan hati untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Haleluya. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama katakan, Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih
yang ku beri, Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang hidupku, sepanjang kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku beri, Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang hidupku, Sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Lebih meriah lagi bagi Tuhan Yesus kita. Yang paling baik buat Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang layak dipuji, yang layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami umat yang lebih daripada pemenang. Kami umat yang diurapi oleh Tuhan. Kami umat yang dipilih. Kami adalah imamat yang rajani. Umat yang kudus kepunyaan Allah sendiri. Kami diberkati oleh Tuhan. Tuhan menyertai hidup kami. Siapakah lawan kami? Tuhan Yesus panglima perang kami. Kami tahu kemenangan Kau berikan bagi kami. Dan siang hari ini kami mau menikmati anugerah Tuhan. Kebaikan Tuhan. Mujizat Tuhan, kesembuhan yang daripada Tuhan. Sebab Tuhan hadir di tempat ini. Terima kasih Bapa, limpahkan roh hikmat wahyu pengertian siang hari ini. Kami mau belajar firman-Mu, sebab kami tahu kebenaran firman-Mu itu yang memerdekakan kami. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan kami percaya siang hari ini akan terjadi perubahan, akan terjadi kesembuhan, akan terjadi terobosan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami siap menyambut berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, yang siap menerima berkat Tuhan sama-sama kita katakan. Amin, amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, shalom semuanya. Puji Tuhan, saya bersuka cita siang hari ini karena saya melihat umat Tuhan begitu bersemangat, begitu bersuka cita, mereka memuji Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Baik saudara, waktu 3 minggu yang lalu saya selesai khotbah, Roh Kudus taruhkan rema dalam hati saya, sebuah kata, when revival come. Saya bahasa Inggris saya nggak terlalu canggih, saudara. Tapi saya tahu apa maksud Tuhan, yaitu ketika kebangunan rohani itu datang. Waktu saya mempersiapkan firman ini, saya tahu Tuhan mau saya untuk menyampaikan firman Tuhan itu. Ketika kebangunan rohani tiba. Saudara, kalau kita pelajari tentang kegerakan roh Tuhan, dari sejak kisah para rasul sampai hari ini, waktu Roh Kudus dicurahkan begitu luar biasa, umat Tuhan dipulihkan, umat Tuhan disembuhkan, banyak jiwa diselamatkan. Saya mau katakan siang hari ini, waktu Roh Kudus dicurahkan, Tuhan sangat tertarik yang pertama-tama dengan hati kita. Apa yang ada di dalam kita, bukan apa yang di luar kita. Waktu Tuhan datang melimpahkan rohnya, yang pertama kali Tuhan rubah adalah hati manusia. Karena kalau yang di dalam berubah, yang di luar pasti ikut berubah. Katakan amin. Waktu yang di dalam kita diubahkan oleh Tuhan, waktu hati kita diubahkan oleh Roh Kudus, yang di luar itu pasti ngikuti. Oleh karena itu sebagai anak-anak Tuhan, jangan berfokus untuk perubahan apa yang di luar. Berubahlah yang di dalam, yang di luar pasti mengikuti.
Waktu kapasitas rohani kita, hati kita ini diubahkan oleh kuasa Roh Kudus. Saya percaya berkat, anugerah, kesembuhan, pemulihan akan diberikan dalam hidup kita. Hati ini pusat kehidupan. Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari hatimulah terpancar kehidupan. Terjemahan lain berkata, dari hatimulah dimulai kehidupan. Bagaimana hatimu, begitulah kehidupanmu. Hati kita sebenarnya akan, apa yang kita lakukan hari ini merupakan sebuah ekspresi dari apa yang di dalam hati kita. Oleh karena itu Tuhan sangat berkepentingan untuk merubah hati kita. Dan saya percaya waktu kebangunan rohani itu datang, Roh Kudus dicurahkan, hati manusia akan diubahkan menjadi lain. Revival artinya dihidupkan kembali. Spiritualitas yang biasa-biasa, aktivitas agama yang rutinitas, tapi waktu kita percaya revival itu datang, Roh Kudus dicurahkan, sesuatu yang biasa akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Saya ingat sebuah ayat di Mazmur 126 ayat yang pertama. Ini lagu yang biasa kita nyanyikan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita ini seperti orang yang bermimpi. Apa maksudnya seperti orang yang bermimpi? Mimpi itu adalah sesuatu yang kita inginkan. Mimpi adalah sebuah visi yang kita rindukan. Mimpi adalah sesuatu yang selama ini ada di dalam hati kita. Kesembuhan, kita merindukan kesembuhan. Kita merindukan pemulihan. Kita merindukan mujizat. Kita merindukan sebuah kebangunan rohani. Waktu Roh Kudus dicurahkan, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Semua yang kita rindukan, kita akan melihat menjadi kenyataan. Kenapa kita merindukan kebangunan rohani? Saya percaya apa yang selama ini telah dibunuh oleh iblis, mimpi-mimpi kita, kerinduan kita, visi yang Tuhan tanam dalam kehidupan kita. Waktu kita masih muda, kita rindu untuk melayani Tuhan dengan segenap hati. Kita rindu untuk berkhotbah, tapi karena berjalannya waktu kita menjadi kekristenan yang kering. Kita lupakan mimpi kita, kita lupakan visi kita lupakan kerinduan yang Tuhan taruh dalam hati kita bertahun-tahun yang lalu. Tapi waktu Roh Kudus dicurahkan, itu akan dihidupkan kembali. Mungkin kita sudah banyak orang Kristen kecewa dengan Tuhan. Mimpi mereka, visi mereka, bertahun-tahun waktu dia baru mengenal Yesus, Tuhan nyalakan api Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Tapi berjalannya waktu mereka menjadi pahit, mereka menjadi kecewa, mereka menjadi orang yang tawar hati. Karena sepertinya mimpi yang mereka rindukan tidak terjadi. Tapi siang hari ini saya punya kabar baik. Waktu Roh Kudus dicurahkan, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Saudara, saya melihat banyak orang Kristen, waktu mereka baru ikut Tuhan, mereka begitu bergairah. Mereka mendapat sebuah penglihatan, mereka mendapat sebuah mimpi. Suatu hari aku akan buat KKR, suatu hari aku akan menyembuhkan orang sakit, suatu hari keluargaku akan dipulihkan, anak-anakku akan dipulihkan, pekerjaanku akan diberkati oleh Tuhan. Tapi iblis datang memanipulasi, membohongi kita, membuat hati kita tawar, membuat kita meninggalkan Tuhan, membuat kita meninggalkan pelayanan, membuat kita jauh daripada Tuhan. Siang hari ini saya mau berikan kabar baik. Saudara, waktu Roh Kudus dicurahkan dalam hati kita, api Roh Kudus itu mulai dihidupkan kembali. Kita akan memiliki sebuah kerinduan yang dalam kembali. Apa yang tidak mungkin di dalam nama Yesus itu menjadi mungkin. Tidak ada perkara yang mustahil bagi orang percaya. Kalau Anda hari ini sakit, bertahun-tahun Anda sakit dan tidak sembuh, waktu Roh Kudus dicurahkan, tidak ada perkara yang mustahil bagi Yesus, bagi orang yang percaya. Amin, saudara. Rindukan Tuhan. Kenapa kita rindu? Pak Yafet dapat sharing tentang saya pun dapat yang sama. Sampai Desember ini kita akan pesta rohani, kita akan pesta kuasa Roh Kudus. Kita akan melihat mujizat-mujizat terjadi. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan dicurahkan. Di saat krisis, di saat orang berkata virus menyerang, kita akan melihat Tuhan bekerja di tengah-tengah kita.
kita akan melihat mujizat di dalam nama Yesus Kristus. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita merindukan kebangunan rohani. Karena kita percaya waktu kebangunan rohani terjadi, apa yang selama ini dicuri oleh iblis, kebahagiaan Anda, berkat Anda, mimpi-mimpi Anda, semua akan dikembalikan di dalam nama Yesus. Bukan hanya dikembalikan, Alkitab berkata apa yang dicuri harus dikembalikan 3 kali lipat. Apa yang selama ini dicuri harus dikembalikan 3 kali lipat oleh si penawan itu, oleh si iblis itu. Yesus telah membayarnya. Kita harus menuntut, hai iblis, apa yang kau telah curi, engkau harus kembalikan. Kesehatanku yang kau curi, kau kembalikan. Semua berkat yang kau telah curi, kembalikan. Semua kebahagiaan yang kau curi, kembalikan. Karena itu hak saya, itu milik saya di dalam nama Yesus Kristus. Kemarin saya bacakan ayat waktu di kita 1000 hari mengingat ayah dari Pak Yafet, Pak Bambang pulang. Saya bacakan sebuah ayat di Galatia. Roh yang di dunia inilah roh yang lemah dan miskin. Galatia pasal 4. Roh yang kita hadapi di dunia ini, roh iblis itu, Paulus berkata mereka itu roh yang lemah dan roh yang miskin. Kenapa kita harus memperbudak diri kita kepada roh yang lemah dan miskin? Sedangkan Yesus berkata, aku menempatkan rohku di dalammu. Roh yang ada di dalammu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Seharusnya kita berjalan di dunia ini dengan kepala tegak. Karena ada Roh Kudus yang dahsyat di dalam diri kita. Amin, saudara. Ada roh yang luar biasa. Jangan sedikit-sedikit hadapi setan takut. Ketok setan takut. Datang ke rumah hantu takut. Ingat, roh yang ada di dunia ini miskin dan lemah. Roh yang ada dalam saudara itu roh yang luar biasa. Ayat yang kedua dari Mazmur 126. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Saudara, waktu Roh Kudus dicurahkan, mulut kita akan penuh dengan tertawa. Tuhan mau kita tertawa, bukan menangis, bukan meratap. Ada saatnya kita menangis, menabur dengan air mata. Tapi Tuhan tidak ingin selalu kita menangis. Tuhan ingin kita tertawa dalam kemenangannya dalam Yesus Kristus. Tuhan ingin mulut kita ini tertawa. Menertawakan musuh-musuh kita. Menertawakan kehidupan. Menertawakan sakit penyakit. Karena Tuhan telah menyembuhkan, memulihkan kita. Tuhan ingin kita tertawa. Dan lidah kita dengan sorak-sorai. Mulut ini adalah kunci kehidupan. Hidup orang itu, perut orang, Amsal berkata, perut orang dikenyangkan dari hasil mulutnya. Kalau kita mau kenyang, perut kita ditentukan oleh mulut kita. Saudara, bersukacitalah, bersorak-sorailah, tertawalah, karena Tuhan telah memilih saudara dan saya. Tertawakanlah penyakit Anda, tertawakanlah masalah Anda, karena Yesus berkata, engkau adalah umat yang lebih daripada pemenang. Tuhan sudah memberikan kemenangan bagi Anda. Apa itu umat dari pemenang? Lebih daripada pemenang. Yesus yang berperang bagi Anda di atas kayu salib. Dia memberi kemenangan bagi Anda. Semua anugerah kebaikan, semua kesembuhan, semua pemulihan sudah diberikan bagi Anda. Anda hanya perlu iman untuk mengambil itu. Tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Tuhan kalau tanpa iman. Segala sesuatu itu perlu iman, baik saudara. Diselamatkan pun perlu iman. Diselamatkan bukan karena Injil. Injil diberitakan, kalau orang tidak beriman tidak diselamatkan. Injil diberitakan, orang menangkap dengan iman. Aku percaya, mereka diselamatkan. Hari ini berita kesembuhan diberitakan. Anda terima dengan iman, Anda disembuhkan. Iman itu menangkap apa yang ada di surga. Menjadikan itu menjadi nyata di alam fisik, di alam nyata. Iman menjadikan alam surgawi hadir di alam jasmani. Iman menghadirkan surga di bumi ini. Saudara, Anda harus melihat dengan mata iman. Tuhan ingin kita tertawa. Lidah kita dengan sorak-sorai. Mulut kita penuh dengan kemenangan, pujian,
sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Seperti tadi kita bersorak-sorai bagi Yesus Kristus. Saya percaya penguasa di udara dihancurkan waktu kita bersorak-sorai. Ya, jangan kalah sama tetangga sebelah. Kita harus melihat waktu kita bersorak-sorai bagi Yesus Kristus, ada kemenangan di alam surgawi dan di alam jasmani. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ayat selanjutnya berkata, pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Perkara besar apa perkara kecil ya saudara? Besar. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Tuhan telah melakukan perkara-perkara besar kepada orang-orang ini. Orang dunia akan melihat Tuhan telah melakukan perkara-perkara besar kepada jemaat GBI Pakis yang percaya kata amin. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kami, kepada mereka. Dunia akan melihat, akan sudah ada sebuah kesaksian. Wow, Tuhan melakukan perkara-perkara besar kepada gereja GBI Pakis. Orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan, orang lumpuh berjalan, orang bisu berkata-kata. Tuhan melakukan perkara ajaib kepada umatnya. Amin ya saudara. Kita harus percaya itu. Akan ada sebuah kesaksian. Waktu Roh Kudus dicurahkan, ketika revival itu datang, orang-orang akan melihat kehidupan yang diubahkan. Dan orang-orang dunia akan memuji nama Yesus Kristus. Tapi kalau orang Kristen yang kering, tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, orang itu akan buat masalah dimanapun. Oleh karena itu kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang kering. Kita harus selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita harus berbahasa roh. Kita harus berjalan dalam otoritas dan kuasa ilahi. Karena orang akan melihat kehidupan kita. Tapi kalau kehidupan kita buat masalah aja, dengan tetangga bertengkar, dengan keluarga istri bertengkar sampai tetangga dengar, aduh, orang-orang Tuhan buat masalah terus pada orang ini. Jadinya gitu saudara. Jadinya bukan Tuhan melakukan perkara besar, tapi mereka akan berkata Tuhan buat masalah terus. Umat Tuhan ini buat masalah terus. Ya, saya percaya gereja Tuhan di tempat ini akan menjadi kesaksian sehingga orang melihat Tuhan melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan kita. Kita baca bersama-sama ayat ini yang tadi. Kita baca itu aja. Tuhan telah melakukan perkara-perkara besar kepada jemaat GBI Pakis. Oke? 2, 3. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada jemaat GBI Pakis. Baru setengah saudara. Yang semangat, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Dengan hati percaya, mulut mengaku kamu diselamatkan. Hati kita percaya, mulut kita mengaku apa yang kita ucapkan itu jadi. 2, 3. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada jemaat GBI Pakis. 2, 3. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada jemaat GBI Pakis. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya percaya ini. Kita harus percaya Tuhan suka melakukan perkara besar, bukan perkara kecil. Tuhan suka melakukan perkara besar. Apa yang bagi manusia tidak mungkin, bagi Tuhan itu mungkin. Kalau bagi manusia mungkin, bagi Tuhan mungkin itu biasa. Kalau bagi manusia enggak mungkin, tapi bagi Tuhan, Dia suka perkara yang tidak mungkin bagi manusia untuk menunjukkan bahwa Dia itu Tuhan. Saya ingat seorang hamba Tuhan yang senior berpesan pada saya, kamu harus menjadikan Tuhan itu Tuhan. Saya ngerti maksudnya? Kita harus menjadikan Tuhan itu Tuhan. Kalau minta itu levelnya Tuhan, jangan level manusia. Kalau minta itu jangan levelnya manusia. Levelnya Tuhan, itu mentuhankan Tuhan namanya. Dokter berkata enggak mungkin sembuh. Nah ini biarkan level Tuhan yang naik. Tuhan aku percaya engkau dokter di atas gelar dokter. Itu perkara yang mudah bagi Tuhan. Perlakukan Tuhan seperti Tuhan. Tuhan suka melakukan perkara-perkara besar. Saudara,
Oleh karena itu hati kita harus rindu. Tuhan, aku percaya waktu kebangunan rohani itu datang, waktu Roh Kudus dicurahkan, Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar dalam hidupku. Bisnisku yang selama ini biasa-biasa saja, usahaku yang selama ini biasa-biasa saja, aku tidak punya pekerjaan, tapi waktu Roh Kudus bekerja, Dia bukan hanya mengubah 1-2 orang, tapi Roh Kudus waktu dicurahkan di gereja, seluruh jemaat diubahkan oleh Tuhan. Semua orang. Kalau kita hanya rutinitas ibadah biasa yang diubah paling 1-2 orang. Tapi waktu Roh Kudus bekerja, Anda tidak perlu bekerja keras. Roh Kudus yang bekerja di dalam Anda. Bukan berarti Anda nganggur loh ya. Bekerja, tapi Roh Kudus yang akan melipat gandakan kekuatan Anda. Berkat, kelimpahan akan Tuhan curahkan. Ayat selanjutnya berkata, ayat yang keempat, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Saya coba selidiki tanah Negeb itu apa sih? Apa maksudnya batang air di tanah Negeb? Negeb artinya kering, saudara. Tanah Negeb merupakan bagian selatan Yehuda, daerah yang terkenal padang gurunnya. Tempat yang kering kerontang, gersang, hampir sepanjang musim kemarau, tidak ada kehidupan. Kering sekali, panas gersang. Tapi saat musim berganti, saat hujan itu turun di atas tanah itu, wilayah itu yang kering itu mulai dipenuhi dengan air dan banjir. Di situ mulai tumbuh kehidupan, tumbuh pohon-pohon, tumbuh buah-buahan. Apa yang dulu gersang sudah tidak kelihatan lagi, berubah total. Orang tidak menyangka dulu itu daerah padang gurun gersang. Waktu turun hujan, tidak ada bekasnya lagi kalau itu dulu padang gurun. Pemazmur memberikan sebuah gambaran yang begitu indah. Gambaran itu adalah gambaran kita orang percaya. Kalau hati Anda kering, kehidupan Anda kering, tidak ada pengharapan, putus pengharapan, waktu Roh Kudus dicurahkan, Pentakosta itu dilimpahkan dalam kehidupan kita, tidak akan ada bekas kekeringan lagi dalam kehidupan kita. Orang akan lihat, enggak mungkin. Kuwi mbiyen tonggoku sing uripe susah njalukan terus. Saiki enggak ono bekase kere blas. Enggak ada bekas sakit penyakit lagi. Dulu yang kering kerontang tidak ada pengharapan. Orang akan melihat kita, Tuhan melakukan perkara besar, ada kehidupan dalam kehidupan kita. Saudara nangkap ini dengan iman. Saya berdoa siang hari ini, Roh Kudus mulai nyalakan apinya dalam hati Anda. Yang selama ini bertahun-tahun kering, Anda mengikuti kekristenan hanya biasa, Anda mulai suka bersungut-sungut, Anda kecewa dengan Tuhan. Tapi siang hari ini di tempat ini, waktu air Roh Kudus itu dilimpahkan, Anda akan dihidupkan kembali. Anda akan mulai bergairah lagi. Semua kuasa iblis dihancurkan. Semua belenggu tanpa pengharapan akan dihancurkan. Jangan kita menjadi orang yang kering. Jangan kita menjadi kekristenan yang kering. Ada sebuah lagu, seperti rusa merindukan sungaimu Tuhan. Saudara, kalau kita menjadi orang Kristen yang kering, kita ini jadi mangsa dari iblis. Rusa yang kering kalau di padang gurun, dia kalau kehausan, dehidrasi, dia kekeringan, dari badannya keluar bau. Dari jarak berkilo-kilometer, binatang buas bisa mencium baunya. Ini mangsa ini. Binatang buas bisa mengendus, di mana rusa ini? Di mana rusa ini? Sehingga binatang ini mengendus, binatang buas ini mengendus dan siap memangsa rusa yang kering itu. Kekristenan yang kering, Anda mengeluarkan bau yang tidak sedap. Iblis bisa mencium itu. Kepahitan, kebencian, tawar hati, penghujatan, tidak percaya. Anda kecewa. Kita menjadi santapan mangsa dari iblis. Oleh karena siang hari ini kita berdoa, Tuhan Roh Kudus, penuhi aku Roh Kudus. Ubahkan aku oleh airmu, air pengurapanmu. Curahkan rohmu. Daud mengerti karena Daud tinggal di padang gurun, dia melihat padang gurun.
Dia selalu mengumpamakan dirinya seperti rusa yang merindukan sungai. Seperti rusa yang ingin Tuhan. Kita ini adalah rusa itu. Kita inilah domba ini yang menginginkan Tuhan. Tuhan, aku ingin Engkau. Aku rindu Engkau. Aku rindu air-Mu Tuhan. Saudara, tantangan kita generasi muda, anak-anak muda, tantangan kita ke depan makin berat. Kita disuguhi sosial media, anak-anak muda terikat oleh sosial media. Tanpa sosial media mereka tidak bisa hidup sepertinya. Generasi ini dibuat kekeringan, lebih pentingkan sosial media, lebih pentingkan HP-nya. Mereka bisa bertahan di HP-nya 2-3 jam. Mereka tidak merasa kering lagi. Tapi suruh baca Alkitab 15 menit. Suruh nyembah 15 menit. Sudah capek. Anak-anak muda, kalau kita yang menjadi gereja yang dibangkitkan oleh kuasa Roh Kudus, Anda harus mulai, Tuhan, penuhi aku. Anda harus mulai taruh HP Anda. Seringkali HP ini terus memanggil, ayo lihat aku, ayo lihat aku, ayo lihat aku. Anda harus taruh, Anda harus cari Tuhan. Tuhan, aku tahu Engkau rindu kepadaku. Saudara, bukan kita yang pertama rindu sama Tuhan, Tuhan yang rindu sama kita. Kalau Anda berkata, Tuhan pakai aku rindu untuk Engkau pakai. Tuhan berkata, aku lebih rindu lagi pakai hidupmu. Aku lebih rindu lagi mencurahkan rohku. Cuma kirbat yang lama ini sudah kamu ganti enggak dengan kirbat yang baru. Supaya tidak robek. Supaya tidak pecah dan anggur itu terbuang. Kirbat yang baru kita harus siapkan. Harus siap Tuhan. Supaya anggur yang baru itu dilimpahkan. Amin anak-anak muda. Tuhan mau urapi. Saya tidak memandang rendah orang-orang tua. Tapi saya mau katakan setiap kegerakan rohani saya menemukan. Saya membaca. Selalu dimulai dari anak-anak muda. Teruna-teruna muda. Anak-anak muda. Orang-orang tua akan mendapat penglihatan, mendapat mimpi. Tapi anak-anak muda yang akan bergerak. Oleh karena itu kita harus dukung anak muda kita. Kita harus doakan keluarga-keluarga supaya anak-anak muda ini dibangkitkan. Gereja yang hidup adalah gereja yang memiliki anak muda. Kalau gereja semua umur 60, waduh itu menyedihkan ya saudara. Tapi kita bersyukur di tempat ini 50-50. Anak mudanya 50, orang tuanya 50 ya mungkin ya. Atau mungkin lebih banyak anak mudanya. Itulah gereja yang hidup. Gereja yang siap menerima tuaian yang besar. Dikatakan di ayat selanjutnya, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Apa yang Anda tabur, apa yang Anda doakan, apa yang Anda tangisi, pasti Anda tuai. Tuhan kita bukan Tuhan yang suka berutang. Apa yang Anda lakukan ditampung di kirbatnya. Dan suatu hari dia akan mencurahkan, dia akan menjawab semua itu. Anda akan menuai dengan sorak-sorai. Oleh karena itu jangan putus pengharapan. 1 tahun seperti tidak dijawab Tuhan. 2 tahun tidak jawab Tuhan. Alkitab berkata jangan sampai imanmu menjadi lemah. Sehingga engkau tidak menuai apa yang kamu tabur. Jangan sampai iman kita ini hilang. Sehingga selama ini yang kita tabur Anda tidak bisa menikmati itu. Karena imannya hilang. Karena imannya tidak ada. Jaga terus imanmu. Sehingga apa yang Anda tabur dengan air mata. Apa yang Anda doakan selama ini. Siapa yang menabur dalam roh akan menuai kehidupan. Siapa yang menabur dalam daging akan menuai kebinasaan. Saya melayani di gereja. Ora dibayar enggak popo. Disakiti enggak popo. Aku melayani Tuhan. Bukan melayani manusia. Aku menabur untuk anak cucuku. Suatu hari aku akan menuai. Dan aku melihat tuaian itu dengan sorak-sorai. Saudara jangan sampai kekristenan gampang mutung. Karena seringkali mata kita melihat manusia. Mata kita melihat yang hari ini. Tapi kita enggak melihat jauh ke depan. Apa yang kita tabur pasti kita tuai. Perjalanan kehidupan ini memang gak gampang. Tapi setialah. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang menipu. Bukan Tuhan yang berutang. Dia Tuhan yang akan membayar, melunasi apa yang telah kita tabur. Amin saudara.
Percaya firman Tuhan. Anda menangis hari ini, Anda mencucurkan air mata. Anda melayani dengan segenap hati Anda, segenap kekuatan Anda, apapun Anda berikan. Jangan putus pengharapan, jangan kecewa. Kita sudah melihat banyak kesaksian, banyak orang bertahun-tahun ikut Tuhan, sepertinya dia melakukan banyak hal. Dan dia menjadi tawar, dia menjadi kecewa. Lama-lama pahit. Orang pahit itu menghamiri banyak hal. Empedu kalau pecah menghamiri seluruh daging. Orang yang memiliki kepahitan itu suka menghamiri orang lain. Kalau kita menemukan orang-orang yang bertahun-tahun ikut Tuhan, dia kecewa dengan pelayanan, dia kecewa dengan gereja, itu mudah menghamiri orang. Tapi puji Tuhan di tempat ini enggak ada. Amin. Kita orang-orang yang dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Jaga pengharapan kita. Kenapa mereka kecewa? Karena mereka ingin segala sesuatunya instan, ingin segala sesuatunya mudah, ingin segala sesuatunya gampang. Fokus Tuhan bukan hanya memberkati kita secara materi, fokus Tuhan adalah memberkati hati kita, supaya hati kita ini gandol sama Tuhan. Yang fisik itu gampang, yang materi itu gampang, yang dalam ini susah. Pertanyaan banyak orang diberkati berlimpah akhirnya meninggalkan Tuhan. Meninggalkan keluarga pun banyak. Tuhan fokus dengan apa yang di dalam, di hati kita. Amin saudara, inginkan Tuhan. Siang hari ini rindukan Roh Kudus. Karena Roh Kudus lebih rindu lagi untuk menjamah kita. Lebih rindu lagi untuk memenuhi kita. Kita harus mengenal dia sebagai pribadi yang sangat amat baik. Pribadi yang sangat ingin mencurahkan kebaikannya dalam kehidupan kita. Jangan curiga dengan Tuhan. Tuhan tuh gak pernah, kalau memberi itu gak pernah menyembunyikan, tangan satunya dikasih, tangan satunya disembunyikan. Kalau dia kasih semua. Banyak orang Kristen curiga dengan Tuhan. Jangan-jangan Tuhan kasih aku penyakit ini untuk mencobai aku. Jangan-jangan Tuhan buat aku susah. Jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Tuhan kalau beri, dia kasih yang terbaik. Itu Tuhan kita. Mari kita hadapkan hati kita pada Tuhan siang hari ini. Kita rindukan Roh Kudus. Kita rindukan Tuhan. Supaya Roh Kudus itu dicurahkan kembali. Waktu kapasitas rohani kita diperbesar, gereja ini juga akan diperbesar. Gereja yang besar bukan karena 1-2 orang, tapi jemaat yang diberkati dan diubahkan oleh Tuhan. Amin saudara. Saya percaya Pak Yafet sebagai gembala tempat ini, dia rindu supaya kapasitas rohani kita, kapasitas hati kita ini dikembangkan semua. Jemaat diberkati, gereja pasti diberkati. Saya ingat suatu kesaksian Pak Petrus Agung, dia berkata seperti ini, gereja saya ini dibangun bukan karena ada orang Amerika datang kasih uang, bukan karena ada orang kaya dari luar negeri atau dari luar kota datang untuk memberkati gereja ini, enggak. Gereja ini dimulai dari orang-orang biasa, anak-anak muda. Tapi waktu Roh Kudus dicurahkan, mereka diubahkan, mereka diberkati. Waktu mereka diberkati otomatis persembahan naik enggak? Naik. Perpuluhan naik enggak? Naik. Dari itulah gereja ini dibangun. Bukan karena orang kaya yang menabur, tapi jemaat diubahkan dan diberkati oleh Tuhan. Itu yang menurut saya benar. Ngapain kita buat proposal ya Pak, cari orang. Tapi dari jemaat ini akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari buka hatimu. Berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini.
Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Berhembuslah di tempat ini. Amin, amin. Mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, hadir di sini. Sekali lagi katakan, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Dia ada di tempat ini. Roh Kudus, Engkau ada di tempat ini. Penuhi kami, sembuhkan kami. Mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, haleluya. Dia ada di tempat ini, saudara. Dia ada di tempat ini. Urapi kami, Roh Kudus. Penuhilah kami, urapilah. Menembuslah dirilah sekarang. Urapi. Penuhi kami, Roh Kudus. Berembuslah, ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah, urapilah, berhembuslah, mengalir sekarang. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Mari nikmati Roh Kudus. Membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, hadir di sini. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, penuhi kami, Roh Kudus. Mari saudara nikmati Tuhan. Terima kesembuhan-Mu, terima terobosan-Mu, terima kepenuhan Roh Kudus. Haleluya. Di sini urapi kami. Ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah, urapilah, menembuslah, menembuslah sekarang.
Urapi kami Roh Kudus. Yes. Engkau hadir di tempat ini Roh Kudus. Engkau hadir di tempat ini Roh Kudus. Engkau hadir di tempat ini. Dia ada di tempat ini. Ubahkan hati kami. Yes. Ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus. Penuhi hati kami yang kering. Penuhi hati kami yang kering. Haleluya. 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 Mari sembah Tuhan. Mari naikkan pujian-Mu, biar pujian itu sampai ke surga. Shikara bara bara laria laramas. Haleluya. 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 Mari nyanyikan haleluya. Terima Roh Kudus. Terima kepenuhan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dia sedang menjamamu, Dia sedang mengurapimu. Haleluya. Nyanyikan lagi. Haleluya.
disembuhkan dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Ada pengurapan mengalir, ada urapan yang baru mengalir di dalam nama Yesus. Anda akan mendapat penglihatan, akan dapat penglihatan. Mimpi-mimpi yang dicuri akan dimunculkan kembali dalam nama Yesus. Penuhi kami. Haleluya. Mari kita berbahasa roh. Sikara bala 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 bala. Yang belum berbahasa roh, waktu engkau kepenuhan Roh Kudus, Anda akan mulai berbahasa roh. Salah satu tanda kepenuhan Roh Kudus adalah berbahasa roh. Berbahasa roh di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Sikara la 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 la. Oh, yang di balkon anak-anak muda, terima Roh Kudus. Sikara bala 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 bala. Sikara bala 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 bala. Anak-anak muda, angkat tanganmu, terima kuasa Roh Kudus. Terima kuasa Roh Kudus. Sikara bala 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 bala. Mari berbahasa roh, sembah Tuhan. Sikara bala 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 bala. Dan di dalam nama Yesus, semua mimpi yang telah dicuri, semua visi Tuhan yang telah dicuri, mulai Tuhan kembalikan di dalam nama Yesus. Keluarga yang hilang, anak-anak yang hilang, kami perkatakan di dalam nama Yesus kembali. Pasangan yang terhilang, kami perkatakan dalam nama Yesus kembali. Pekerjaan-pekerjaan yang hilang, kami perkatakan di dalam nama Yesus kembali. Kesembuhan yang hilang, kembali dalam nama Yesus. Kesembuhan yang hilang, kembali dalam nama Yesus. Kesehatan kami yang dicuri, dikembalikan dalam nama Yesus. Terus nikmati Tuhan. Kira malam-malam. Kalau ada yang perlu didoakan, bisa angkat tangan. Tim doa nanti bisa doakan. Sikara bara 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 malam-malam. Mari angkat tanganmu. Yang butuh doakan. Siara bala malam malam. Jangan malu. Mari sikara bala malam. Tim doa yang akan bergerak. Tim doa yang akan bergerak. Sikara bala malam 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 malam. Penuhi kami Roh Kudus. Penuhi kami Roh Kudus. Penuhi kami Roh Kudus. Yang terikat oleh iblis, aku patahkan dalam nama Yesus. Yang terikat oleh roh perdukunan, aku hancurkan dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Tuhan lagi. Haleluya. Haleluya.
kita nyanyi sekali lagi dengan semangat. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kasih sorak-sorai yang paling meriah bagi Yesus. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami meteraikan doa kami. Semua yang kami doakan, semua yang difirmankan, semua yang dinubuatkan jadi di dalam nama Yesus. Meteraikan firman ini di dalam batin kami. Buat kami melihat bahwa Tuhan yang kami sembahlah Tuhan yang hidup. Imam besar agung yang mengatasi langit. Dia bukan hanya mati, dia bangkit bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dengan sukacita. Sekali lagi beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Sama-sama beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Sama-sama katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah Sama-sama lambaikan tangan kita, katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sama-sama kita mengangkat tangan kita tinggi-tinggi. Katakan haleluya. 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 Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya.
Puji Tuhan, haleluya. Kayaknya terlalu cepat Pak Robinson gitu. Saya percaya Roh Kudus akan dicurahkan dahsyat. Saudara, benar apa yang dikatakan Pak Robinson. Bukan kuat dan gagah kalau Roh Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Saya percaya Anda melakukan sesuatu itu enggak ngoyo. Amin. Anda akan melakukan sesuatu benar, Anda kerja, tapi Roh Tuhan yang bekerja lebih lagi. Saya percaya di tempat ini Roh Tuhan akan bekerja lebih dahsyat lagi. Amin. Makanya sampai Desember saya itu kemarin doa sama Tuhan. Tuhan, yang para hamba-hamba Tuhan senior ini sudah pulang, Fed. Istilahnya jagoan-jagoanku kata Tuhan sudah tak panggil pulang ke surga. Aku cari orang-orang yang mau menangkap kembali, membawa apiku kembali. Saudara, Pastor Abraham Alex pulang, Reinhard Bonke pulang, siapa saja banyak yang pulang, Morris Serulo pulang, dan saya percaya Tuhan ingin mengembalikan lagi send revival, terlebih buat Indonesia. Dulu kalau kebangunan rohani itu dari barat ke timur, tapi Pak Niko bilang sekarang dari timur ke barat, baru nanti kembali ke Yerusalem. Tuhan Yesus datang. Anda siap? Amin. Seperti yang Pak Robinson katakan, Anda akan diberkati oleh Tuhan. Anda akan diberkati oleh Tuhan. Saya percaya kalau Anda diberkati oleh Tuhan, gereja ini juga diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita akan pulang, mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sekarang kami mau pulang siang ini. Kami akan pulang ke rumah tangga kami, ke pekerjaan kami. Tuhan, biarlah Roh-Mu sendiri yang menuntun dan menolong kami. Bapa, kami tahu hati-Mu Tuhan. Hati-Mu Tuhan. Engkau ingin mencurahkan revival, kebangunan rohani terakhir sebelum Kau datang kedua kali ya Tuhan Yesus. Maka itu Tuhan, ini kami, utus kami, ini kami pakai kami mau tangkap Tuhan. Setiap apapun yang menjadi kerinduan-Mu. Dan kami percaya sebelum Kau datang kedua kali, kami akan melihat kuasa Roh Kudus dicurahkan lebih hebat lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh umat-Mu. Aku percaya mereka pulang tidak seperti mereka datang. Mereka pulang membawa sukacita yang daripada Tuhan, kelepasan yang daripada Tuhan. Kami percaya siang hari ini damai sejahtera yang daripada Tuhan. Roh Kudus katakan ada yang Kau datang pada siang hari ini dengan bingung. Tuhan akan membuat rohmu tenang dan bahagia. Jangan bingung, tenang. Kata Tuhan, tenang. Tenang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya siang hari ini kami akan lihat Tuhan bekerja bagi kami. Sekarang jemaat dikasih Tuhan, pulanglah membawa seluruh berkat yang daripada Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa. Kami percaya berkat yang melimpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, kuat kuasa persekutuan Roh Kudus menyertai menolong saudara dan saya pada siang hari ini sampai selama-lamanya. Dan doaku semua saudara diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus semua kita sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.